Baik para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, semua kita harus mempunyai sifat-sifat yang mulia ini. Tentunya kalau dilihat siro, ada sedikit cerita di zamannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya Nabi dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ibn Affan ini pernah menikah dengan anaknya Nabi itu 2 kali. Pertama dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal. Sayyidina Uthman ibn Affan kemudian menikah dengan Ummu Kulthum. Bu, diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena ini berpatokan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khairin. Kata Nabi, orang punya sifat malu itu nggak akan kemana-mana kecuali pasti mendatangkan kebaikan. Orang kalau punya sifat malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Maka Nabi itu mencontohkan, lihat Rasul kan kita tadi awal sudah katakan Nabi itu orang yang paling pemalu, seperti malunya perempuan yang sedang dipingit. Maka ketika Nabi lagi santai, kata Sayyidatuna Aisyah namanya di rumah istri, Nabi lagi santai dengan pakaian yang sedikit agak tersingkap dengkulnya. You know dengkul? Ya apa? Bahasa Inggrisnya lutut. Ya. Jadi Nabi lagi namanya di rumah istri kan gak ada orang, sama istri kan ya semua asik gitu. Lagi santai, tiba-tiba terketuklah pintu, dilihat ternyata Dzunurain, orang yang punya 2 cahaya. Artinya cahaya itu pertama Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Sayyidina Uthman ibn Affan. Ngetuk pintu, ditahan dulu sebentar, kami akan kasih tahu dulu, beri kabar kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dikasih tahu bahwa ada Sayyidina Uthman ibn Affan. Nabi lagi tiduran, kan rumah Nabi nggak besar. Kalau kita tuh Masya Allah rumah ibu-ibu kan besar, bawa kopi dari dapur ke depan kopinya udah dingin. Ya, jauh rumahnya Masya Allah besar. Beda dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu, rumahnya di situ juga, buka pintu ya kelihatan Nabi. Jadi Nabi itu ketika tersingkap, tunggu dulu kata Rasulullah, aku malu, ditutup dulu, lihat. Kalau kita enggak, udah kesingkap tamu datang, tambah disingkap lagi. Kenapa enggak punya malu? Lihat, Nabi itu mencontohkan, Nabi itu bukan hanya memberikan teori, tapi itu Nabi mencontohkan, itulah akhlak daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tahu wa ma huwa masyhur wa ma'ruf, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu itu pernah ditanya, bagaimana wahai Aisyah akhlaknya Nabi itu seperti apa? Fabakat. Nabi sudah meninggal. Pada saat itu Sayyidatuna Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dia teringat suami yang tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fabakat. Maka beliau menangis mengingat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, kalau kalian pengen tahu akhlaknya Rasulullah, khuluquhul Quran. Kalau kalian pengen tahu akhlaknya Nabi itu, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana akhlak Al-Quran itu? Tidaklah perintah di dalam Al-Quran kecuali Nabi duluan yang mengerjakan perintah tersebut. Tidaklah ada larangan yang di dalam Al-Quran kecuali Nabi dulu yang meninggalkan larangan tersebut. Jadi bukan hanya teori, dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Banyak sifat-sifat yang mulia dan semua sifat Nabi itu mulia. Maka dikatakan al-haya khairun kullu.
Al-haya'u khairun kullu. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan malu, orang yang punya sifat malu khairun kullu, terkumpul kebaikan semuanya dalam sifat malu tersebut. Lihat, kalau ngelihat orang kita malu, kalau nyakiti hati orang kita malu, sampai Allah pun punya sifat pemalu. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kalau orang tua yang berdoa, orang yang sudah sepuh berdoa ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Aku malu untuk menolak doanya. Lihat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ibu-ibu nih yang udah tua. Hah? Oh ya, ini muda semua ya, Masya Allah. Yang udah tua ya doain kita-kita nih, mudah-mudahan kita-kita nih Allah luruskan kita punya langkah, doakan keluarganya. Kenapa? Allah pun punya sifat malu, malu mengadab hamba-hambanya. Tapi hambanya kadang-kadang yang minta diadab itu Ustaz Sofyan. Ya Allah, itu benar-benar nggak punya rasa malu begitu ya? Nggak punya, Allah sudah malu sama dia tidak mau nyiksa, tapi dia datang lagi minta disiksa. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Betapa indahnya tadi yang dikisahkan, sirah yang disampaikan oleh Habibana tadi, begitu tingginya sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, hatta tersingkap lututnya saja, beliau sangat malu sekali ya. Malu sekali. Memang bagi kita seorang muslim tiada yang patut kita contoh selain Rasulullah SAW. Baik, berikutnya kami persilakan kita ajak interaksi Habib boleh, kepada para jamaah. Ada jamaah kita Bapak Fahrizal Fitri.